Jadi sholawat itu rak mung sekedar muji tok, Pak. Kadang-kala dhewe niku sholawat terus sak matine. Tapi kelakuannya rak mencerminkan Nabi, itu belum wasallimu taslima. Dari mana? Karena syaratnya harus ittiba ila Nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersyalawat atas Nabi Muhammad. Wahai orang-orang yang beriman, bersyalawatlah kamu atasnya serta ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Bertepatan dengan bulan Maulid Nabi Muhammad, nukilan Quran Surah Al-Ahzab ayat 56 itu menjadi poin penting kajian sinau rutin Gus Muis bertajuk Cerita Kanjeng Nabi atau Kisah Baginda Rasulullah Muhammad di Madrasah Budaya Pungkuran, Desa Kutoharjo, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Ahad 31 Agustus 2025 malam. Pengasuh Madrasah Budaya Kiai Haji Abdul Muis atau Gus Muis mengungkapkan secara gamblang tentang riwayat dan silsilah Nabi Muhammad sedari kelahirannya, hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah atau 20 April 571 Masehi. Gus Muis menjelaskan bahwa Nabi Muhammad memiliki darah suku Quraisy dan garis nasabnya bersambung hingga Nabi Ibrahim alaihi salam melalui jalur suci keturunan Nabi Ismail alaihi salam. Lebih jauh, Gus Muis juga menyampaikan bahwa sebelum Muhammad dilahirkan, Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang punya nama awal Ahmad ini sudah diciptakan Allah berwujud Nur Muhammad. Merujuk ayat tersebut di awal, Gus Muis menekankan bahwa Muhammad begitu istimewa dan mulia. Bahkan Allah yang menciptakannya dan para malaikatnya pun bersyalawat atau memberikan penghormatan atasnya. Menyelaraskan dengan Barzanji, kitab sastra karya Syaikh Ja'far bin Husin al-Barzanji yang berisi pujian, doa, dan kisah kehidupan Nabi Muhammad dari kelahiran hingga wafat, Gus Muis mengingatkan kepada kaum muslim untuk senantiasa bersyalawat untuk Muhammad, tidak hanya dengan lisan atau pengucapan, tapi juga dengan mencontoh sifat, sikap, dan perilaku Rasulullah. Yang kita baca ini adalah berjanji, istilahnya perjanjian. Tidak seperti perjanjian umumnya hanya dibaca, tapi kita mengartikannya, menjelaskannya secara sejarah. Nah, terkait dengan penamaan Muhammad, dinamakan oleh Abdul Muthalib. Sebenarnya ada versi juga yang menamakan Siti Aminah, ada versi yang tapi yang jelas begini, terkait dengan terkait dengan Nur Muhammad, pastikan itu apa namanya, kendali wong gerakan sing itu belum kita bahas sebetulnya Nur Muhammad. Tapi saya ingin menjelaskan begini, Nabi Muhammad itu dari suku Quraisy asli, artinya pribumi asli secara nasab, dan bahkan yang menarik itu adalah melihat sirah nabawiyah ini, ternyata orang Mekah itu masih memegang teguh ajarannya Nabi Ibrahim. Artinya tidak seperti yang kita bayangkan orang Arab Mekah itu sebelum ada Nabi Muhammad itu kemudian jahiliyah, tidak mengenal Tuhan, semua kafir, semua musyrik, semua nggak begitu. Ternyata buktinya adalah ada riwayat yang menghitam kanjeng Nabi itu mbahnya sendiri. Itu menunjukkan apa, syariatnya Nabi itu masih terjaga, termasuk haji, termasuk Joko Ka'bah. Itu yang poin yang kita sampaikan di pembelajaran kita mengawali. Ini kan masih awal terkait dengan proses kelahirannya kan. Mungkin itu dulu nanti, dan ini kita akan bicara Nabi Muhammad ini sampai mungkin berchapter-chapter ya. Besok nanti akan kita lanjutkan di usia 25 tahun, perjuangannya seperti apa. Tapi yang jelas poin kita adalah Maulid Nabi kita jadikan sebagai sarana kita memuji Nabi. Sholawat itu kan memberi saran nih Mas. Dan yang kedua adalah mempelajari sirah nabawiyah dan ajarannya. Jadi karena kanjeng Nabi ini uswatun hasanah, tentu karena uswatun hasanah banyak perspektif yang akan kita lihat dari sifatnya Nabi seperti apa, kemudian visi besarnya Nabi seperti apa, visi besar ya, bukan yang kecil-kecil seperti misalkan masuk kamar mandi kaki kiri keluar kaki kanan, bukan itu, tapi visi besar yang kita lihat dari Nabi. Ya memang sebetulnya Quran itu kan setelah Nabi umur
40 tahun ya, mendapatkan wahyu turunnya kan di situ. Ya memang akan Nabi Muhammad sesuai penamaan itu. Kalau istilah alamat, istilah Wallahu a'lam. Tapi yang jelas kan memang Nabi Muhammad terkait Allah itu bersolawat, malaikat bersolawat. Bersolawat itu penghormatan. Karena itu manusia kita disuruh menghormati juga dengan bersolawat. Apa makna solawat? Bergandengan dengan wasalimu taslimah. Solawat itu tidak hanya bunyi-bunyian, tidak hanya ucapan, tapi tindakan. Dari mana dasarnya wasalimu taslimah? Itu memuji, menghormati secara ucapan dan tindakan kita. Jadi tidak berhenti di membaca sholawat saja, tapi tindakannya juga linear. Mungkin tak iso plek kayak Kanjeng Nabi, mungkin kita tak iso ngontrol emosi, tapi berupaya menjadi linear. Selain jemaahnya yang kian meruah, sinau rutin yang kali ini juga dihadiri anggota DPRD Kabupaten Kendal sekaligus sahabat Gus Muiz Helmi Ashbara, diharapkan dapat meningkatkan kecintaan dan kesadaran masyarakat akan pentingnya mengikuti ajaran dan teladan Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan demikian, diharapkan kaum muslim dapat menjadi lebih baik dan lebih dekat dengan ajaran Islam. Semua itu milik kita. Haruskah kita beranjak ke kota yang penuh unjuk rasa? Lebih baik di sini, rumah kita sendiri, segala nikmat dan anugerah yang kuasa, semuanya ada di sini. Rumah kita